Mengutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA mengatakan aksi korporasi ini dilakukan untuk menyesuaikan nilai nominal saham sekaligus memperluas basis investor sesuai ketentuan POJK 15 tahun 2022 dan Peraturan 11 Bursa Efek Indonesia. Manajemen menjelaskan dalam RPSLB pemegang saham menyetujui pemecahan saham dari nominal Rp25 menjadi Rp1 per saham. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA resmi mengumumkan jadwal pelaksanaan stock split dengan rasio 1:25. Langkah korporasi ini dilakukan menyusul persetujuan yang telah diperoleh dari para pemegang saham dalam RUPSLB di 11 Maret 2026 lalu. Mengutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA mengatakan aksi korporasi ini dilakukan untuk menyesuaikan nilai nominal saham sekaligus memperluas basis investor sesuai ketentuan POJK 15 tahun 2022 dan Peraturan 11 Bursa Efek Indonesia. Manajemen menjelaskan dalam RPSLB pemegang saham menyetujui pemecahan saham dari nominal Rp25 menjadi Rp1 per saham. Perubahan ini secara otomatis meningkatkan jumlah saham yang ditempatkan dan store perseroan dari yang sebelumnya berjumlah 7,7 miliar saham menjadi sekitar 192,6 miliar saham. Adapun modal dasar perseroan kini tercatat sebesar Rp600 miliar yang terbagi atas 600 miliar saham dengan nilai nominal baru tersebut. Perseroan juga menegaskan tidak ada saham pecahan yang timbul dari aksi ini. Sementara persetujuan atas pencatatan saham hasil stock split telah diterima dari Bursa Efek Indonesia di 1 April 2026. Jadwal pelaksanaan dimulai dengan akhir perdagangan saham nominal lama di 8 April 2026. Disusul awal perdagangan saham nominal baru di pasar reguler dan negosiasi di 9 April 2026. Declaring date ditetapkan 10 April 2026, sementara perdagangan saham nilai nominal baru di pasar tunai dimulai 13 April 2026. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSI, distribusi saham hasil stock split akan otomatis dilakukan melalui sub-rekening efek di 13 April 2026. Sedangkan bagi pemegang saham dengan saham berbentuk warkat, permohonan dapat diajukan ke Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita dengan membawa dokumen asli, surat kolektif saham, dan identitas diri. Perseroan menegaskan tidak ada biaya dikenakan dalam proses ini. Bagi sumber untuk IDXNO. Di tengah pelaksanaan stock split secara teknikal, saham DSSA di sepanjang perdagangan hari ini berbalik menguat, ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan, membantu dari BBCA yang hari ini juga menguat, sehingga tekanan yang terjadi sampai sejauh ini masih cukup dalam, tapi sudah mulai terbatas pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham DSSA di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di level Rp68.725 per saham. Kemudian 1 jam pasca pembukaan, saham DSSA tertekan cukup dalam, berbalik ke zona merah di 66.850, 10.35. Saham DSSA kembali berbalik ke zona hijau, menguat ke level 70.300. Kemudian penguatan terbatas pada pukul 11 di 69.600 dan kembali menguat ke level 69.775 di penutupan sesi pertama. Di pembukaan sesi kedua, saham DSSA kembali melanjutkan penguatan ke level 70.000, tepatnya di Rp70.675 per saham. Saya akan sampaikan update pergerakan saham DSSA di perdagangan sesi kedua. Penguatan terus berlanjut, intraday hari ini sempat ke 71.125. Saat ini penguatan terbatas di 2,85% di 70.475. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham DSSA dalam 6 bulan terakhir. Sudah mengalami tekanan yang cukup dalam pemirsa. Di September-Oktober, di posisi September dan Oktober masih diperdagangkan di level
98.500 hingga ke 105.500. November di 88.000 mengalami tekanan yang cukup dalam. Desember dan Januari mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga menembus rekor ke 116.000. Februari dan Maret di tahun 2006 tekanan dalam terjadi hingga ke level 61.450 di perdagangan Maret. April kembali mencoba untuk bangkit dan sudah kembali berada di level di atas 71 ribuan. Dari sisi evaluasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi PER-nya di 138.96 kali, PSR-nya di 11.48 kali, sementara PBV-nya di 17.63 kali, dan PCFR di 97.17 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ketopik pilihan pemirsa, net sell asing mulai menciut di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan. Meski posisi net sell mengalami penurunan, saham-saham perbankan besar masih menjadi porsi terbanyak yang dilepas oleh asing. Net sell asing menciut di perdagangan Rabu. Hal ini seiring dengan indeks harga saham gabungan IHSG berhasil menutup perdagangan dengan kuat. Investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih atau net foreign sale sebesar 165,5 miliar rupiah. Di hari sebelumnya di perdagangan Selasa, net foreign sale mencapai 1,28 triliun rupiah. Di tengah tekanan jual yang menurun di Rabu, saham-saham perbankan besar masih jadi sasaran utama dari aksi jual oleh investor asing. Mengacu data perdagangan, saham perbankan Big Caps BUMN jadi saran jual asing. Saham PT Bank Mandiri Persero Tbk (BMRI) menjadi saham yang paling banyak dilepas asing dengan nilai jual bersih mencapai 374 miliar rupiah. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BBRI) juga mengalami net sell sebesar 318,2 miliar rupiah. Disusul saham PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (BBNI) sebesar 135,1 miliar rupiah. Di luar perbankan Big Caps BUMN, saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) catatkan net sell di 65 miliar rupiah dan saham PT Indo Tambang Raya Megah Tbk (ITMG) net sell 59,7 miliar rupiah. Head of Retail Research MNC Sekuritas Deharditya Wicaksono mengatakan saham emiten perbankan masih mengalami outflow disebabkan adanya sentimen risk off akibat tekanan geopolitik Timur Tengah yang akan menyebabkan inflasi tinggi. Kondisi ini akan menyebabkan ekspektasi penurunan suku bunga akan lebih lambat dari perkiraan. Kinerja perbankan yang cenderung moderat dari sisi pertumbuhan kredit. Selanjutnya, rotasi sektor yang menyebabkan investor cenderung memilih sektor yang diuntungkan di tengah konflik Timur Tengah. Di sisi lain, adanya penurunan rating dari beberapa lembaga asing membuat saham Big Caps akan terkena dampak. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Halo pemirsa, jelang libur panjang akhir pekan indeks harga saham gabungan kembali berbalik melemah setelah mengalami penguatan signifikan di perdagangan hari sebelumnya. Memasuki perdagangan sesi kedua dan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di hari ini, tekanan terhadap indeks harga saham gabungan semakin dalam, namun level support 7.000 masih mampu dipertahankan. Sentimen global hari ini kembali memicu dari volatilitas pergerakan pasar global, terutama untuk domestik dan juga dari sisi Asia. Pernyataan baru Donald Trump yang akan kembali menyerang Iran setelah sebelumnya memberikan kabar atau angin segar dan direspon positif oleh para pelaku pasar. Saham-saham Big Cap kembali hari ini menjadi pemeran utama indeks harga saham gabungan dari Brand, Telkom, Astra International, kemudian juga ada BMRI dan juga Aman. Hari ini menjadi pemeran utama dengan rata-rata mengalami pelemahan di atas 3 dan 4%. Sektor barang baku, emiten emas, kemudian juga emiten migas dan juga emiten batubara hari ini juga kompak menjadi pemeran utama indeks harga saham gabungan. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan di minggu depan, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang, dan kembali bersama saya David San Oval. Kita jelang IDX season closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan, tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana tekanan semakin dalam terjadi untuk indeks harga saham gabungan, posisi saat ini mengalami pelemahan dalam di 1,90%, hampir mendekati 2% secara persentase. Namun posisi level 7.000-an masih mampu dipertahankan. Posisi saat ini di 7.000
45,69, melemah di 1,93% pemirsa. Di mana pada posisi pembukaan pada pagi tadi, indeks harga saham gabungan sudah tertekan, dibuka di zona merah di 7.153,114. Meskipun bergerak di zona merah dan lebih cenderung tertekan, IHSG hari ini sempat menyentuh intraday tertinggi di zona merah di 7.161,797 dan level terendah di 7.043,978, di mana level ini baru beberapa menit yang lalu berhasil disentuh oleh indeks harga saham gabungan. Saham-saham big cap hari ini yang menjadi pemberat pemirsa datang dari infrastruktur, ada Brand, di mana posisi Brent hari ini melemah dalam di 10,55% dan sudah meninggalkan level 5.000-an di 4.920. Kemudian Telkom berasal dari sektor yang sama, hari ini juga ikut menjadi pemberat, melemah di 0,95% di 3.120. Dari perbankan big cap ada BMRI pemirsa, hari ini juga mengalami koreksi cukup dalam di 1,27% di 4.660. Sementara posisi lainnya dari sektor industri ada Astra Internasional, hari ini juga melemah di 2,80% di 6.075. IMPC masih berasal dari sektor yang sama, hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam. IMPC mengalami pelemahan ke 2010, namun saat ini berhasil memangkas pelemahan stagnan di 2280. Emiten emas dan emiten batu bara dan migas hari ini juga kompak mengalami pelemahan seiring juga dengan perkembangan sentimen global yang fluktuatif. Sementara kondisi berbeda untuk BBCA yang sebelumnya menjadi pemberat indeks harga saham gabungan, hari ini bertahan di zona hijau, menguat di 0,77% di Rp6.550 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan dan tampaknya didominasi oleh sentimen internasional. Informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Harapan meredanya konflik di Timur Tengah kembali memudar setelah Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan meningkatkan serangan terhadap Iran dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Trump menegaskan operasi militer akan terus berlanjut hingga seluruh tujuan strategis Amerika tercapai. Trump juga memperingatkan Iran mengenai kemungkinan serangan terhadap infrastruktur vital jika tidak tercapai kesepakatan dalam periode tersebut, dan menyebutkan Amerika telah mengidentifikasi sejumlah target strategis termasuk pembangkit listrik Iran. Dikutip dari Reuters, Presiden Federal Reserve St. Louis Alberto Mussolem menyatakan The Fed tidak melihat kebutuhan mendesak untuk mengubah suku bunga, meski memperingatkan risiko inflasi yang meningkat akibat perang di Timur Tengah. Mussolem menilai kebijakan saat ini sudah tepat untuk menghadapi risiko yang ada, dan perkirakan tingkat suku bunga saat ini akan tetap untuk beberapa waktu ke depan. Mussolem menambahkan prospek ekonomi sangat tidak pasti di tengah ketidakpastian konflik Timur Tengah dan kebijakan tarif, dan bisa menekan pengeluaran konsumen dan bisnis di paruh pertama tahun ini. Sementara itu, penjualan retail di Amerika Serikat mencatat pertumbuhan solid, ditopang pemulihan pembelian kendaraan bermotor serta faktor musiman seperti cuaca yang lebih hangat. Melansir Reuters, Departemen Perdagangan Amerika melalui Biro Census melaporkan penjualan retail naik 0,6% di Februari, setelah sebelumnya turun 0,1% di Januari. Angka ini lebih tinggi dari proyeksi ekonom yang memperkirakan kenaikan 0,5%. Namun lonjakan harga energi akibat konflik di Timur Tengah berpotensi menekan daya beli di tengah kekhawatiran kenaikan biaya energi yang dapat menggerus dampak positif dari stimulus fiskal. Berbagai sumber untuk ID Action.